Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita tonton dulu satu cuplikan video ini dan bagaimana tanggapan Bapak Ibu Saudara mengenai satu cuplikan video ini. Ini miris beneran. Bahagia maksudnya. Semua orang kalau disuruh mati syahid langsung pada senang. Soalnya kalau mati syahid itu dia kalau meledak kan, kalau orang mati Meledak gimana maksudnya? meledak pakai bom. Oh, kalau pakai orang bom. kan kalau orang mati itu kesakitan. Kalau dia mah nggak ada rasa-rasa pun. Tapi dia bahagia. Malahan ada tuh orang ya badannya udah kebeler gede tapi masih bisa ngomong sambil ketawa lagi. Yang benar. Tulis aja di YouTube. Oh, kamu mau mati syahid? Aku mau lah. Ih, Jadinya serem. ini Dia dia boleh tahu. bomnya ini mobil. Nah di dalamnya itu ada bom. Nanti dia jalan pakai mobil ke tempat kompi orang kafir. Nah nanti di depan kompi orang kafir dia mencet bomnya, meledak mobilnya. Nah itulah videonya sahabat yang terkasih ya, bagaimana seorang anak kecil bisa berpikiran seperti itu, mempunyai cita-cita ingin menghabisi nyawa orang kafir dengan membawa mercon raksasa untuk bundir dengan alasan agama. Cukup miris sahabat ya, di zaman modern atau di zaman internet ini masih ada anak-anak sekecil itu yang mempunyai pikiran yang begitu swadis sahabat, yaitu sangat swadis ya, apalagi didasari dengan pengetahuan tentang agama. Dan sebenarnya hal-hal seperti ini juga terjadi ya di negara-negara di Timur Tengah ya, bagaimana mereka punya cita-cita ingin menghabisi nyawa orang Yahudi dan orang kafir. Saya pernah memberikan sebuah video di mana dalam video itu ada beberapa anak dari Timur Tengah yang alasan jihad untuk menghabisi orang kafir dan orang Yahudi. Itulah cita-citanya, supaya apa? Supaya masuk surga kata dia. Dan video ini kita lihat kejadiannya persis di Indonesia, dan sengaja video ini saya blur sahabat ya, wajah anak-anak ini. Mungkin saudara sudah beberapa kali nonton video ini di media sosial lain, karena video ini sangat viral sahabat di media sosial lain, dan wajah anak tersebut tidak diblur, tetapi di channel ini sengaja saya blur. Kasihan anak sekecil itu ya, anak-anak tidak salah sahabat ya, tetapi ada orang yang mempengaruhi, khususnya orang-orang yang mengaku beragama atau panitia sorga, memberikan pencerahan-pencerahan yang cukup miris ya. Mana mungkinlah Tuhan itu memberikan sorga kepada orang yang menghabisi nyawa karena perbedaan kepercayaan, ngebun-bun orang, ngebonoeh orang hanya untuk sorga. Tidak mungkin saudaraku Tuhan menginginkan hal seperti itu. Dan saya percaya suatu saat di sorga itu tidak mungkin Tuhan bertanya kepada kita, seberapa banyak kamu habisi nyawa orang kafir. Begitu kita katakan sekian Tuhan, lalu Tuhan memberikan kita sorga. Tidak mungkin saudaraku, tidak mungkin. Tuhan itu hanya ada satu. Kalau ada Tuhan yang lain itu palsu sahabat, itu palsu. Tuhan itu hanya ada satu, dan sorga itu pun hanya ada satu. Kalau ada sorga yang lain itu sorga yang palsu. Bukan hanya di dunia saja saudaraku ada hal-hal KW atau palsu gitu ya, tetapi di dalam ajaran agama hal-hal palsu itu sudah banyak, sudah dari zaman dahulu sahabat ya. Ada penyebaran hal-hal palsu, nabi palsu, rasul palsu, agama palsu, Tuhan palsu. Dan itu merupakan rencana iblis, supaya apa? Supaya kita jauh dari kebenaran itu. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat
Keenam, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu final, sahabat. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa, sampai ke sorga kalau tidak melalui Yesus. Hanya melalui Yesus sajalah kita bisa diselamatkan. Bagi saudara yang belum terima Yesus, mari pikirkan, mari renungkan, apakah setelah kita nanti meninggoy, apakah masuk sorga? Mari pikirkan dengan bijaksana, sahabat. Karena semua yang hidup ini pasti ada masanya. Saudara, saya pun suatu saat pasti meninggalkan dunia ini. Setelah kita meninggoy, kemana kita? Jangan kita berpikir, oh saya ke sorga. Tetapi dalam pemahaman kita, ke sorga itu harus menghabisi orang yang beda iman, menghabisi nyawa karena perbedaan suku. Coba saudara berpikir dengan sehat ya. Apa mungkin Tuhan itu membenci sebuah suku, membenci sebuah agama, lalu disuruh menghabisi nyawa orang tersebut, lalu diberikan sorga, dan macam-macam hal yang dilakukan untuk sebuah kebencian, sahabat? Tidak mungkin, sahabat. Makanya Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Banyak ajaran Tuhan Yesus itu mengajarkan perdamaian. Dan sorga itu tidak diberikan kepada orang yang pembenci, kepada orang yang menghabisi nyawa orang. Bahkan Alkitab jelas sekali berkata ya, apabila kamu tidak mengampuni saudaramu, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampunimu. Dalam hal pengampunan pun, saudaraku, itu ditegaskan. Tidak boleh kita sakit hati, apalagi sampai menghabisi nyawa orang. Membenci saja tidak layak menerima sorga, apalagi sampai bawa bom raksasa demi bela agama, terus ledakon orang kafir karena sebuah kepercayaan, kebencian yang begitu hebat, saudaraku. Coba saudara lihat ya, di mana-mana mereka itu selalu mengutuki sebuah suku, sebutlah suku Yahudi, Israel, sahabat, dibenci. Dan setiap daerah kita lihat ya, mereka suka demo, kutuk saja yang keluar dari mulut mereka. Coba saudara berpikir, tanda tanya dalam pikiran kita. Bertanya, kenapa bisa begini? Apakah Tuhan yang benar itu mengajarin kita membenci sebuah suku? Sementara suku tersebut bermanfaat bagi dunia, sahabat. Bahkan Israel itu banyak sekali melakukan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi manusia. Bahkan orang kafir yang mereka katakan harus dihabisi nyawanya, bermanfaat bagi banyak orang di dunia ini. Bahkan saudaraku, temuan mereka bukan hanya bermanfaat secara daging, tetapi bermanfaat secara agama mereka juga. Sebutlah Toa, sahabat. Toa itu penemunya adalah pastor, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita lihat Toa digunakan oleh mereka sebagai kumandang agama mereka. Bayangin, sahabat ya. Contoh seperti pesawat. Pesawat ditemukan oleh orang kafir, orang yang menyembah Tuhan Yesus, sehingga mempermudah mereka pergi ke tanah sucinya. Kalau tidak ada pesawat, apa mau ia jalan kaki dari sini, sahabat, sampai ke tanah suci mereka? Bisa hancur lutut ini, sahabat. Kaki pun bisa hancur, berjalan kaki berbulan-bulan. Dan itulah, saudaraku, yang menjadi pemikiran kita. Apa mungkin orang secerdas dan sebaik orang-orang kafir dan orang Yahudi dikutuki, dibenci, sementara kita tidak berbuat apa-apa untuk kebaikan dunia ini, justru ingin memiliki cita-cita menghabisi nyawa orang kafir, malah memiliki sorga. Ini sangat tidak masuk akal, sahabat. Berpikirlah kita cerdas. Saya bersaksi sedikit, sahabat, bagaimana waktu saya pertama sekali masuk Kristen, sahabat. Saya dibawa melihat
bagaimana anak-anak Kristen di sekolah minggu itu diajarin kebaikan, sahabat. Saya merenung dan berpikir, wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa dalam hati saya, sahabat. Karena saya lihat guru sekolah minggu mengajarin adik-adik, kasihi orang yang beda keyakinan, doakan mereka, kasihi, sayangi. Itu saja yang diajarin, sahabat. Dan bagaimana anak-anak sekolah minggu sejak dini, saya lihat di gereja itu diajarin berdoa buat pemerintah, buat presiden, buat menteri, buat wakil presiden, buat Kapolri, buat tentara. Didoakan, sahabat. Padahal kalau kita lihat, presiden kita juga bukan Kristen, wakil presiden juga bukan Kristen, menteri juga bukan Kristen, pemimpin-pemimpin bangsa ini banyak yang tidak Kristen, sahabat. Tetapi didoakan. Didoakannya bukan didoakan mengutuki, sahabat, turunkan jabatannya. Bukan begitu doanya, tetapi doakan supaya sehat. Bahkan anak-anaknya didoakan, anak presiden, anak menteri didoakan, sahabat. Saya salut melihatnya. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, begitu lambatnya Tuhan Engkau memanggil saya untuk masuk Kristen ini. Seandainya Tuhan Kau panggil saya mulai dari anak-anak menjadi Kristen, saya akan merasakan sekolah minggu. Menangis saya, sahabat. Kenapa? Karena saya tidak mungkin lagi sekolah minggu, saya sudah tua. Kan gak mungkin, saudaraku, saya sudah kumisan, sudah jenggotan, ikut sekolah minggu. Apa enggak menjadi bahan lelucon? Kan begitu, sahabat. Makanya saudara-saudaraku, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang terlahir dari Kristen, bersyukur, saudaraku, bersyukur, saudara. Bersyukur karena saudara pernah sekolah minggu. Ada berapa banyak, saudaraku, orang-orang yang tidak pernah sekolah minggu merindukan indahnya sekolah minggu itu, sahabat. Makanya jangan heran, dari sekolah minggu lahir orang-orang cerdas, lahir para ilmuwan, lahir para ahli seni, lahir orang-orang yang bermanfaat bagi dunia ini. Dan banyak penemu-penemu hebat yang berada di dunia ini, saudaraku, berawal dari sekolah minggu. Ya, di sekolah minggu diajarin, sahabat, ya, bagaimana berkreasi. Saya melihat itu, sahabat. Bagaimana menciptakan, itu diajarin, ciptain lagu, menciptakan sesuatu hal yang bermanfaat bagi dunia ini. Sejak dini anak-anak Kristen itu diajarin yang terbaik. Makanya saudara jangan heran kenapa sekolah-sekolah Kristen itu sering mendapat predikat menjadi sekolah terbaik di mana-mana itu, sahabat. Bahkan di Malaysia pun begitu. Sekolah Kristen itu selalu terdepan. Karena apa, saudaraku? Kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, perdamaian dan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus, ketika diterapkan kepada anak-anak sejak dini, itu akan membuat otak kita jadi cerdas, pikiran kita jadi cerdas. Luar biasa, saudaraku. Dan saya bersyukur meskipun saya terlambat dipanggil Tuhan menjadi seorang Kristen, saudaraku. Saya masih bersyukur. Kenapa? Saya tidak menjadi orang seperti di video itu. Ya, karena jujur, saudaraku, saya pernah dulu berpikiran juga seperti itu. Karena guru agama saya mengajarin bahwa Tuhan orang Kristen itu beranak. Kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yulid, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Dikatakan bahwa Tuhan itu Esa. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lalu guru agama saya menyimpulkan bahwa Tuhan yang beranak itu adalah Tuhan orang kafir, yaitu orang Kristen. Lalu karena saya mendapatkan pengetahuan seperti itu, Tuhan orang kafir itu adalah Tuhan orang Kristen yang Tuhannya beranak. Lalu saudaraku, saya tidak menyukai orang Kristen. Tuhan yang beranak kok disembah, Tuhannya kok bisa beranak. Begitu, saudaraku. Penghakiman itu juga terjadi dalam hidup saya sejak dini, dari kecil, sahabat. Dan memang hal-hal seperti itu tidak mengherankan. Makanya
Kalau kita lihat bagaimana kejadian ya baru-baru ini terjadi di Riau, anak kecil sampai meninggoy karena dibully, sahabat. Dibully karena agamanya, sahabat. Dikatakan kafir, bahkan digebukin. Aduh, saudaraku. Berita terbaru saya baca ya, pelaku-pelaku tersebut dibebaskan. Miris, sahabat. Bahkan ada yang membela anak-anak pelaku bullying itu, sahabat. Dibela, saudaraku. Miris kan? Iya, padahal kelakuannya salah nggak? Salah, saudaraku. Bahkan ada media yang sengaja menutup-nutupi hal tersebut. Seharusnya, saudaraku, disingkapkan, dibeberkan, dikasih solusi. Kenapa anak-anak kita yang seagama dengan kita berperilaku seperti itu? Menggebukin orang karena berbeda kepercayaan. Itu seharusnya, saudaraku, dibongkar habis. Supaya apa? Supaya jangan terjadi di agama kita. Tanya, agama kita adalah agama pembawa damai, rahmatan lil alamin. Kok terjadi hal-hal seperti itu di 2025? Ini kan harusnya menjadi pemikiran besar bagi para pendakwa-pendakwa yang mengatakan agama kami adalah agama pembawa damai. Tetapi pada prakteknya masih saja terjadi hal-hal seperti itu. Dan saya percaya, saudaraku, tidak hanya satu anak seperti dalam video itu. Ada banyak, saudara. Anak-anak yang dalam hatinya memiliki kebencian kepada Yahudi, kepada kafir, sahabat. Memiliki kebencian. Dan lucu, saudaraku, kenapa mereka benci kepada orang kafir, sementara temuan orang kafir dipakai. Contoh simpel, celana dalam, temuan orang kafir. Softtek, temuan orang kafir. Seandainya orang kafir ini tegas tidak boleh selain Kristen memakai softtek, habis, saudaraku. Bayangin, saudaraku yang terkasih, hal sekecil itu. Belum kita berbicara lagi tentang teknologi. Dan saya melihat di daerah saya, saudaraku, sikit-sikit demo, KFC, McDonald, saudaraku. Begitu dikasih makanan gratis dari KFC, McDonald, wah, rebutan, sahabat. Bahkan saya melihat videonya, mereka minta nambah. Akhirnya, saudaraku, panitia yang membagikan makanan gratis KFC di McDonald itu berkata, cukup satu orang, tidak boleh dua. Begitu gratis, sahabat, minta lebih dari satu. Padahal awalnya mereka dikit-dikit demo. Haram McDonald, haram KFC karena mendukung Zionis, katanya. Pas dikasih gratis, mereka rebutan. Banyak videonya itu beredar di internet, sahabat. Bayangin, sahabat yang terkasih. Kalau kita berpikir ya, seharusnya kita merenung itu. Merenung kita, sahabat. Kenapa kita bisa seperti ini? Apakah kita ini memiliki Tuhan yang benar? Apakah Tuhan kita ini sudah benar? Ajaran kita ini sudah benar? Agama kita ini sudah benar? Kitab suci kita ini sudah benar? Kenapa kita bisa begini? Renungkan setiap hari, sahabat. Renung. Iya, karena saya juga dulu begitu, sahabat. Saya renungkan. Bagaimana nanti saya? Apakah setelah saya meninggoy, saya masuk surga? Saya merenung, sahabat. Jangan sampai kita berpikir kita bertuhan, ternyata kita sedang berhantu, sahabat. Itu perlu kita pikirkan, sahabat. Perlu kita pikirkan. Oke lah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian tanggapan saya mengenai video itu. Silakan Bapak Ibu Saudara berikan komen, memberikan tanggapan positif. Doakan saudaraku kita di pedalaman ini untuk memberitakan kabar baik. Tiada lelah saya dengan Evangelis Effendi Usman terus bergerilya, sahabat, memberitakan kabar baik agar banyak orang diselamatkan, agar tidak ada lagi orang-orang seperti dalam video tersebut. Kalau saudara lihat kulit kami semakin menghitam dan menggosong, tidak masalah. Yang penting kabar baik disampaikan. Kami tetap semangat, kami tetap bersuka cita ketika satu orang percaya Tuhan Yesus. Shalom bagi kita semua, Tuhan berkati.